Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 416, bab menghidupkan tanah yang mati. Babu ihya'il mawat, maksudnya lahan garapan yang tidak berpemilik. Bedanya dengan yang sudah dibahas kemarin-kemarin, menggarap lahan milik orang lain. Kalau ini mah lahan yang belum dimiliki oleh siapapun, masih alam bebas. Dan ini tentu konteksnya di zaman Nabi SAW banyak, atau mungkin sekarang juga di sekitar Makkah Madinah itu banyak lahan yang tidak berpemiliknya, lahan gersang tandus. Tapi kalau dalam konteks hari ini kita ya di Bandung khususnya nyaris nggak ada, ya semuanya sudah berpemilik. Bahkan hutan-hutan besar di Kalimantan pun sudah ada yang punya, ya di Bogor, Sukabumi, Cianjur, hutan-hutan deh sudah ada yang punya, ya. Maka dari itu hati-hati jangan pakai hadis ini dalam konteks hari ini. Saya dulu tanya ya ke guru saya, kenapa sih ada orang yang tanahnya luas, ada orang yang tanahnya sedikit, itu asal muasalnya gimana? Kata beliau, pak kuat macul, kuat macul ngagarap itu jadi milik dia. Lamun teu kuat macul sedikit ya begitu, ya. Ya termasuk saya pernah berkunjung ke daerah Sukamakmur ya, beberapa kali pembinaan di daerah terpencil di sana. Terpencil lah bagi saya bang. Bogor yang ke Jonggol, perbatasan Cianjurnya yang ke Pacet, ke Cipanas. Itu dulu sampai tahun 2013-an belum ada daerah yang gak ada listrik. Saya tanya, dan itu kebanyakannya orang Majalaya, ya, dari Cikaso, Cianjur, Cikaso itu mentas Cibeet itu sudah masuk Bogor, tapi kebanyakannya eksodus dari Majalaya. Saya tanya, kenapa di Majalaya kan nyaman, jauh-jauh ka dieu jeung nyingcet gitu. Jauh ke mana-mana gitu. Kalau bagi petani dikasih lahan itu ya surga, ya. Dan itu katanya dulu zaman Bung Karno. Jadi Presiden Soekarno mempersilahkan kepada siapa saja petani yang mau menggarap tuh lahan di sana, silakan. Paheula-heula paboro-boro. Makanya orang-orang Majalaya itu semuanya, ente semuanya, ada banyak keluarga yang kemudian eksodus. Pak kuat macul, weh. Maka mereka berani meninggalkan tanah airnya di Majalaya untuk menetap di sana karena lahannya luas. Mereka jadi petani yang memiliki lahan yang luas. Itu katanya tahun 60-an. Jadi di masa-masa akhir Soekarno itu ada kebijakan itu. Untuk hari ini sekali lagi kemungkinan besar ini nggak ada, entah kalau masih di hutan Papua yang begitu walau alam, ya. Hadis yang pertama dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ammara ardon laisat li ahadin, siapa yang memakmurkan
lahan yang tidak dimiliki oleh seorang pun, fahuwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak untuk memilikinya. Jadi dipacul lalu dipatok, ya, dipatok, dipagar, silakan kalau memang lahan itu belum berpemilik, berpenghuni. Kemudian kata Urwah, Umar menetapkan demikian, wa qada bi Umaru fi khilafatihi, di masa kekhilafan Umar silakan yang mau menggarap lahan daerah-daerah tertentu yang tidak ada pemiliknya, silakan, berarti lahan itu jadi milik dia, hak milik dia. Berikutnya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, man ahya ardon maitatan fahiyalahu, siapa yang menghidupkan lahan mati itu yang tidak berpemilik. Kalau di kita banyak lahan mati tapi ada pemiliknya, cuma lahan mati artinya tidak digarap. Kalau maksud lahan mati di sini yang tidak ada pemiliknya, fahiyalahu, maka lahan itu jadi milik dia, hak milik dia. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, anna Shu'bah bin Jatham al-Laitsi akhbarahu, As-Shu'ab bin Jatham al-Laitsi mengabarkan kepada dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hima illa lillahi wa li rasulih, tidak ada tanah terlarang kecuali milik Allah dan Rasulnya, kayak hutan lindung, marga satwa yang tidak boleh digarap jadi lahan pertanian, perkebunan, tidak boleh dijadikan perhunian, itu boleh, seperti itu boleh, dan itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian fikihnya dikembangkan, milik Allah dan Rasulnya itu artinya adalah untuk kemaslahatan umat, urusan kepentingan Allah dan Rasulnya, dan diantaranya adalah kepentingan umat, kepentingan bersama. Jadi nggak boleh ada seseorang yang melarang satu wilayah untuk digarap padahal bukan milik dia, kecuali kalau itu ada izin dari Allah dan Rasulnya. Nah, izin dari Allah dan Rasulnya itu sekarang sudah dilimpahkan ke ulil amri, pemerintah. Maka pemerintah berhak menentukan ini hutan marga satwa, ini hutan lindung, ini daerah resapan air, nggak boleh dibangun, tuh boleh. Ya. Ini daerah aliran sungai, misalkan das, nggak boleh dijadikan bangunan permanen dan sebagainya, itu boleh, karena ada izin dari Allah dan Rasulnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk membatasi hak rakyat, tapi ini untuk kepentingan bersama. Kemudian hadis berikutnya masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara, tidak boleh ada madorot dan tidak boleh memadorotkan. Ya. Ini sudah jadi dalil ya di kita. Contoh, kita lapar, nggak boleh membiarkan diri kita kelaparan, harus cari makanan. Tapi makanan yang kemudian kita ambil itu jangan membuat orang lain kelaparan juga. Itu namanya diror. Ya, menghilangkan satu madorot, jangan menimbulkan madorot yang lain. Ini jadi fikih secara umum. Misalkan menyelamatkan janin, nggak boleh sampai menghilangkan nyawa ibunya, ya terkecuali kalau ada kecelakaan atau takdir lain, karena yang pokoknya adalah ibunya. Atau misalkan dalam kebijakan
pemerintahan, ya. Nggak boleh karena hanya untuk menguntungkan kaum buruh kemudian menyengsarakan pengusaha. Terus sebaliknya, agar pengusaha mudah dalam berusaha, tidak boleh kemudian menyengsarakan kaum buruh. Atau yang sedang rame itu ya tambang nikel. Ya, nikel mah di bahasa Sunda. Tambang nikel itu kan sampai masyarakat airnya jadi keruh. Alasannya ini untuk kepentingan negara. Tapi masyarakat setempat kemudian menjadi airnya keruh. Itu nggak boleh, la dororo wala diror, haram. Kemudian hadis berikutnya dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahata haiton ala ardin fayalahu. Siapa yang membatasi satu pembatas pada satu lahan, maka berarti lahan itu milik dia. Ini sama dengan yang tadi. Mau memakmurkan itu menggarap atau menghidupkan, atau sebatas nyerian dipatok meskipun belum digarap, asal lahan itu tidak status kepemilikan orang lain, maka dia jadi berhak untuk memiliki lahan tersebut. Dan sekarang alhamdulillah ya sudah ada BPN, meskipun banyak mafianya, cek saha cek Jokowi teh loba mafia di BPN. Jadi meskipun banyak mafianya, tapi minimal ada legalitas ya, bahwa ini lahan siapa, tanya ke BPN. Ini lahan siapa, tanya ke BPN. Jangan sampai kita menggarap lahan yang tidak dimiliki yang sudah dimiliki oleh orang lain. Termasuk ya ini yang kemarin kita bahas. Ini daerah aliran sungai dijadikan kebun ke orang. Ya. Ini misalkan tempat umum dijadikan lahan buat halaman kita usaha dan sebagainya. Itu nggak boleh. Karena itu kan yang lahan milik umum, fasilitas umum itu statusnya di hima. Hima itu terlarang dimiliki oleh siapapun. Nggak boleh kita kemudian memilikinya ngahak. Termasuk mohon maaf ya, yang berjualan di trotoar, nyosok jualan tapi berbagi dengan pejalan kaki. Kenyataan nama hese, saya nuntun anak saya sepedahan ya, jalan kaki. Memanfaat trotoar itu susah, dagis pinu kun udara dagang. Orang ke jalan ditididan ku motor, ku mobil. Nah itu sampai permanen malah. Teu dipinah-pinahkeun, puting beurang roda teh di dinya we. Seakan-akan milik sendiri, itu salah ya. Alasannya ini memakmurkan, memanfaatkan lahan mati, cek saha lahan mati. Itu sudah masuk hima itu. Enggak boleh dimiliki oleh siapapun, sudah milik fasilitas umum. Hati-hati. Contohnya di pesantren saya banyak pedagang roda jajanan minta izinnya ke pesantren. Saya jawab itu bukan lahan milik kami, itu malahan umum. Jalan tanya we ka Pak RW, mun ku Pak RW diizinan mangga, lamun teu teu nanaon. Aya nu hidung si pedagang teh ngambil iuran dikasihkan ke pesantren. Nya ditolak tuh ku kepala teh, wala teh lapornya nya ulah. Kalau begitu kita melegalkan ya mengambil penghasilan dari lahan yang bukan milik kita, atau sarua doraka gitu. Kalau mau silakan ke RW kan. Dan RW karena pertimbangan kemanusiaan yang adil dan beradab nya cenah teu naon asal tong mun aya mobil wayahna ngegala leser heula gitu. Kalau ada truk wayahna geser heula, jadi jangan dipatenkan. Nah kalau ada jadi RW silakan, tapi kalau kemudian mungut di kapasanan infak embung. Kalau aku bagi karena mereka pakai lahan fasilitas umum itu.
itu silakan saja masuk ke kas RW. Kemudian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man hafara bi'ran, siapa yang menggali sumur, falahu arba'una dzira'an, maka dia berhak memiliki 40 hasta. Satu hasta teh 45 cm ya, diratakeun setengah meter lah. Ya kalau 40 hasta berarti 20 meter ya. Atau lamun 45 90 1,8 18 meter. 18 meter teh berarti hiji 0,8 kali 10 lainnya. Tuh 18 meter. Atonan itu sebagai tempat berkumpul masyatihi, hewan ternaknya. Hewan ternak kan butuh air, dan air itu harus menggali. Dari sejak zaman dulu juga begitu, ngandalkeun hujan mah menggali sumur. Dan sumur di zaman itu kalau airnya sudah keluar itu malah bisa mengaliri di sekitarnya, ya kayak danau begitu. Itu padahal sumur misalkan danau kecil, atau bisa juga di benteng kayak sumur di kita ya, di lembur-lembur ai sumur ayeuna mah jero taneuh we disedot gitu. Nah, si penggali sumur itu dia berhak memiliki lahan itu seluas 20 meter persegi. Ya. Ini dalilnya. Catatannya tentu bukan dimilik siapapun. Kalau kita cuma punya lahan 2 meter, dibikin sumur ya udah segitu aja lahannya, jangan mengambil yang lain. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya Wa'il bin Hujr, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut, memberinya satu lahan di Hadramaut di Yaman. Ini dalil pemerintah memberikan tanah kepada rakyat. Ini yang disuarakan oleh PKI, tapi bohong ungkul ya. PKI itu kan dalam kampanyenya hak tanah untuk petani. Istilahnya itu apa? Reformasi agraria. Jokowi juga begitu kampanyenya dulu 10 tahun, reformasi agraria, berikan hak lahan tanah untuk petani. Di kita kan petani pada nggak punya lahan, buburuh ya. Neboga lahan nama neboga duit. Tapi ya belum sepenuhnya. Bapak Jokowi baru reformasi sertifikat tanah. Nah alhamdulillah saya juga dapat. Jadi sertifikat tanah gratis ya. Kalau tetangga saya itu sampai 20 juta. Kalau saya cukup 2 juta saja, mereka RW cenajang ye buru ngukur sebenarnya mah teu meunang ya. Tapi ya semuanya ditagih, dipaksa. Kalau saya enggak ngasih enggak keluar ya. Kalau dipaksa itu maksudnya al-muks ya. Al-muks itu adoraka RW nawe. Kita yang dipaksanya tidak jadi dosa karena bukan suap, itu dipaksa, dipajak gitu. Baru sampai yang lahan-lahan di Karawang itu, di Purwakarta, baru hak guna pakai, belum hak milik. Kalau Rasul ini hak milik ya. Jadi si rakyat yang belum punya tanah itu diberikan tanah. Atau program 1 juta rumah Jokowi, dibere eta rakyat imah henteu ngan dibere cicilan murah tanpa bunga selama 15 tahun. Jadi atau Anies Baswedan 0 rupiah DP na unggul kaditu namanya mayar. Jadi belum sampai ya pemerintah kita sampai seperti Nabi membagi-bagikan lahan buat rakyat. Padahal lahan teh ublug abla kita yang dimiliki Prabowo dan Luhut saja katanya itu 4 kali Jakarta. Kan gila tuh. Lahan di Kalimantan, di Sulawesi itu masih ublug ablak, di Papua. Harusnya diberikan buat rakyat, tapi rakyatna rakyat baru gak duit nih.
Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'a Zubair hudra farasihi, pernah memberikan lahan kepada Zubair sejauh lari kudanya. Fa ajral faras hatta qoma, maka dia membawa kudanya lari sampai berhenti. Tsumma rama bisautihi, pakai to ya bukan pakai ta. Lalu dia melemparkan cemetinya, pecutnya. Faqala a'tuhu haitsu balaghas saut, kata Nabi, berikan kepadanya sejauh lemparan cemetinya, pecutnya. Walau alam nih, kuda kuatnya lari berapa meter ya. Yang jelas ini dalil bahwa pemerintah itu memberi hak tanah buat rakyat. Di kita begitu konsepnya. Di UUD 45 itu pemerintah itu wajib memberikan penghidupan yang layak. Dan kita diajarkan di EPS, naon penghidupan yang layak teh sandang, pangan, papan, tapi tidak pernah. Di sini juga saya yakin bapak-bapak nggak ada ya. Meskipun ASN duka tanu eselon mah mun presiden we dibere imah teh. Presiden beres presiden dibere imah. Jokowi dapat, Megawati dapat, SBY dapat. Tapi selebihnya dari itu bahkan tentara wae veteran banyak yang diusir ya dari komplek-kompleknya karena belum lunas bayar. Kemudian hadis berikutnya dari salah seorang sahabat Nabi SAW, aku pernah berperang bersama Nabi SAW dan aku mendengar beliau bersabda, An-nasu syuraka'u fi thalathah, manusia itu berserikat sama-sama memiliki dalam 3 hal. 1, al-kala, rumput ya, meskipun rumput gajah kena da teu dipelak ku bapa teu dicebor. Ini pakan sapi nomor 1 ya, sehat sapi rumput gajah. Wal ma'i, air ya, karena air itu meskipun ngebornya di lahan saya, buat caina mah di lahan bapak nyedot di mana. Itu nggak boleh dimiliki oleh perorangan, harus dimiliki oleh bersama. Wanar, dan api, atau kalau sekarang BBM, gas, minyak, BBG, BBM, itu nggak boleh dimiliki oleh perorangan, harus dimiliki oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Meskipun kenyataannya dimiliki oleh negara untuk kesejahteraan parpol. Jadi sapi perah partai politik. Berikutnya babul waqfi, bab wakaf. Al-waqfu itu artinya berhenti. Maksudnya berhenti kepemilikannya ya. Asalnya milik saya jadi tidak milik saya lagi. Diputus al-waqfu itu, al-habsu. Jadi milik siapa? Jadi milik Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia. Dan harus tetap ada wakaf itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, idza mata ibnu adama, apabila meninggal anak Adam, in qata'a anhu amaluhu, terputus darinya amalnya, illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Sodakotin jariyah, sodakoh yang mengalir, maksudnya yang abadi, sodakohnya terus ada, itulah wakaf. Ini PR buat kita Pak, buat saya, buat bapak-bapak, jangan sampai kita meninggal belum punya wakaf. Ya minimal 1 meter di Baitur Rahman. Jadi kalau ada wakaf, sing semangat. Bapak meninggal sampai 100 tahun berikutnya, aya we. Contoh tuh Masjidil Haram. Tuh hotel yang di seberangnya, Jam-Jam Tower itu kan wakaf dari Raja Abdul Aziz, ya, pendiri Saud. Udah meninggal berapa tahun atuh? Dari tahun 50-an sudah meninggal, tapi mengalir ya. Memang hotelnya memayar, tapi lahannya lah milik Raja Abdul Aziz yang diwakafkan untuk kesejahteraan Masjidil Haram. Sok Masjidil Haram ada toana wae corongna wae 11.000 sabaraha biayana ya.
tenaga kebersihan lagi atau ribuan sabaraha ongkos di dia marbot ngan tiluan di Masjidil Haram ribuan marbot teh itu kan bayarnya pasti mahal kosnya can listrik lagi 24 jam nonstop AC. Nah itu hidup masjid itu dari wakaf itu ya. Dan wakaf ini dalam konteks hari ini betul-betul sangat dibutuhkan, apalagi dalam konteks saya aktivis pendidikan ya. Kita butuh lahan, kepercayaan umat tinggi tapi ketersediaan lahan kurang nya anu gede-gede nya manfaatnya banyak tapi yang kecil yang banyak tuh segala ayah gitu. Karena nggak ada lagi lahan. Ada lahan banyak yang menawarkan ke pesantren itu, yang disebar pesantren 15 tumbak menawarkannya 2,5 M ya. Sebelah pesantren cuma 9 tumbak, nggak sampai 10 tumbak, menawarkannya 1,8 M ya. Tuh kalau diwakafkan wah besar nya, kecuali lamun manehna teu boga lahan da kenyataannya kebanyakan boga loba, salah sajina eta yang diwakafkan lebar, padahal justru lebar kalau tidak diwakafkan dia mati hilang. Itu yang 1,8 M itu kalau dia mati udah jadi milik ahli warisnya. Bari ahli warisna teh araraya gitu. Mun kitu marah riskin mah. Sayang ya. Ya alhamdulillah meskipun memang sekarang modusnya banyaknya setengah-setengah lah. Setengah dijual, setengah diwakafkan. Mending terbantu dengan begitu pun, apalagi kalau wakafkan ya secara keseluruhan. Saya kemarin ke Semarang, masjid bagus. Itu kata beliau dibangun oleh seorang, mulai dari beli lahan, yang update satu saya ngaji, karpet nage juga Masjidil Haram ya, 3 kalian ieu meureun kanalna dibangun oleh sendiri, enggak menerima semua dari yang lain, lalu kemudian diberikan ke warga di sana urusan, dan dia bikin masjid begitu banyak. Lalu si imam masjidnya cerita ada yang lebih gila tanda kutip dari beliau kata. Ketika Covid itu kemarin dia wakafkan semua hartanya. Ya semua itu banyak ya, wakafkan dan itu dimanfaatkan. Contoh ketika kemarin saya berkunjung ke daerah kristenisasi di Gunung Merbabu itu ada 3 dusun, rata-rata 160, 40 muslimnya. Masjid hiji gereja 3. Kenapa? Susah yang wakaf ya. TK lagi masih kena ngontrak. Mau cari lahan atau boro-boro wakaf warga didinya kada kurban wae teu ngarti, salat wae teu ngarti. Yang 40 muslim itu masih dangkal keilmuannya. Ini butuh orang-orang dari luar. Contohnya itu yang Ustaz Salim Pilah itu. Dia bawa donasi dari luar, beli lahan di sana, bikin pesantren sadusun dah jadi Islam KB. Harus begitu, dia itu susah yang begitu. Jadi wakaf ini kekuatan umat Islam. Gontor, Al-Azhar itu maju dari wakaf. Masjid-masjid yang besar itu dari wakaf. Orangnya sudah pada meninggal, tapi masih saja mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini tiga-tiganya satu paket ya. Wakaf pendidikan, ilmunya ada, anak solehnya ada, sedekah jariyahnya ada. Misalkan di sini ya, jadi madrasah dinnya ini butuh gedung bangunan sok boro-boro, itu tiga-tiganya ada. Kalau masjid kan cuma tempat ibadah, ada ilmu. Tapi kan ilmu majelis taklim barho banyak, hari bubar, hari poho, minimalnya majelis taklim itu untuk diri sendiri lah, meningkatkan keimanan, pemahaman. Tapi kalau pendidikan itu kan mengkader,
mengkader. Lahirnya kader-kader militan yang bisa menggerakkan umat. Kalau majelis taklim kan ya enggak tinggi-tinggi amat lah. Dan tinggi-tinggi amat kudu aya ulangan, kudu aya latihan, meureun teu kalalabur. Harus ada penghayatan. Jadi kalau lembaga pendidikan kan melahirkan kader-kader. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala asaba Umar radhiyallahu an ardon bi Khaibar. Umar memperoleh lahan di Khaibar. Fata Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Lalu datang kepada Nabi minta saran. Kata Umar, ya Rasulullah, inni asabtu ardon bi Khaibar lam usib malan qattu wa anfasu indi minhu. Saya mendapatkan lahan di Khaibar yang saya tidak pernah punya harta sebagus itu, sebesar itu, yang lebih bagus bagiku. Maka beliau tanya, bagusnya dibagaimanakan? Ini kan konteksnya Umar sudah punya rumah, sudah punya kebun. Di Madinah kan Umar itu punya kebun, lalu dia dagang sendiri hasil kebunnya. Ini punya lagi di Khaibar. Kata Nabi, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu berkenan, tahan saja tanah itu. Maksud tahan itu wakafkan, jadi milik bersama, dan kamu sodakohkan hasilnya. Fatasaddaqa biha Umar, maka Umar pun mensodakohkan. Ya, di daerah Cisomang itu ada yang wakaf lahan, hasil tanahnya itu buat pesantren. Jadi wakafnya wakaf pertanian buat menghidupi pesantren. Mirip-mirip. Annahu la yubau asluha, tidak boleh dijual asalnya. Ini wakaf ya. Kalau ditukar guling boleh. Misalkan nih masjid mau dibikin jalan buat kereta api cepat, ya, dipindahkan boleh, ya, asal ada tetap asalnya. Wala yurathu, tidak boleh diwariskan. Jadi kalau sudah diwakafkan putus warisnya. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Fatasaddaqa biha fil fuqara, lalu disodakohkan kepada fakir miskin, wa fil qurba, kerabatnya, wa fil riqab, buat membebaskan hamba sahaya, wa fi sabilillah, buat kepentingan fi sabilillah, jihad, haji, kegiatan keilmuan, wa ibnis sabil, orang-orang yang musafir, kekurangan bekal, wa dhaif, buat para tamu. La junaha alaman waliya an yakula minha, tidak dosa bagi yang mengurusnya makan darinya. Jadi kalau saya dapat wakaf yang kemudian saya gunakan buat toko, boleh saya hidup dari sana, tapi bil ma'ruf, dengan wajar. Jangan kemudian memperkaya diri saya. Dengan wajar teh apa? Berdasarkan musyawarah, misalkan UMR buat saya boleh. Ya. Ini wakaf masjid. Lalu ada orang-orang yang bekerja di masjid ini, boleh, silakan. Wa yut'ima shadiqon, boleh juga memberi makan kepada temannya. Kalau itu wakaf kebun, ada teman saya kasih oleh-oleh dari kebun itu, boleh, silakan. Ya. Ghairu mutamawilin malan, tapi jangan diambil alih kepemilikan. Jadi beralih ke keluarga, wa ala alihi wa ashabi, enggak boleh wakaf itu. Dalam riwayat Bukhari, tasaddaqa bi asliha, sodakohkan asalnya, yaitu lahannya itu disodakohkan jadi milik umat. La yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan lahannya. Kalau hasil taninya boleh, hasil kebunnya. Walakin yunfaku thamaruhu, diinfakkan buahnya. Diinfakkan buahnya itu boleh dijual, nanti hasilnya diinfakkan. Tidak harus buahnya diinfakkan langsung. Terakhir kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar untuk menarik zakat. Lalu Umar laporan, Khalid tidak mau membayar zakat
Lalu Nabi menjelaskan, fa amma Khalidun faqadih tabasa adra'ahu wa tadahu fi sabilillah. Khalid itu sudah menahan, maksudnya mewakafkan baju-baju besinya dan semua peralatan perangnya di jalan Allah. Peralatan perang itu kuda, unta nih kebanyakan. Unta itu kan kalau sudah ada 5 ada kewajiban zakat 1 kambing. Ya, kalau ada 25 ada kewajiban zakat 1 unta. Ini mau nagih zakat unta, Khalid menolak. Kata Nabi, iya betul. Kamu justru kalau menagih zakat dari Khalid kamu dosa. Karena Khalid itu untanya sudah diwakafkan fisabilillah. Ini jadi dalil tanah wakaf itu tidak wajib zakat. Kalau ada satu lahan diwakafkan oleh pengurusnya dipakai buat sewa ruko dan sebagainya, usaha bisnis, nggak ada zakat. Gigih zakat, nggak boleh ditarik zakatnya. Dan ini jadi dalil bahwa wakaf itu tidak harus benda mati, boleh juga harta bergerak. Unta itu harta bergerak dan unta ada matinya. Kalau sekarang wakaf mobil, mungkin selamanya mobil moal tuh 30 tahun kayaknya untung wete. Jadi boleh wakaf mobil, wakaf motor boleh, tapi tentu nggak mungkin selama-lamanya. Cuma selama motor dan mobil itu ada, ya, tidak boleh dialihkan kepemilikannya, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Ya. Jadi kalau sekarang wakaf uang, ya, uang itu nominalnya harus tetap ada. Misalkan uang 40 juta, maka 40 juta itu nggak boleh berkurang meskipun inflasi deflasi mah selalu ada, ya, naik turun nilai rupiah. Tapi selama wakafnya uang, ya berarti nilai uangnya itu ada. Nusalama salah inflasi, no ekonomi nabut jatuh. Ya. Nah ini hukum wakaf yang ada di dalam Islam. Mudah-mudahan bisa difahami dan tentu bisa kita amalkan untuk kita pilih sebagai pilihan sedekah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pilihan badai naroskeun. Mangga Baji. Gimana Pak Ji? Jika ada lahan terlantar, diterlantarkan, bisa diambil alih oleh pemerintah daerah. Itu berarti tidak ada dasar syar'inya kali itu. Kalau lahan terlantar diambil alih oleh pemerintah daerah dalam pengertian diambil oleh hak milik, wah itu mudah digugat ke PT UN tuh. Ya. Dan banyak kan yang begitu. Contoh SD saja, SMP saja bisa dibongkar. Kalau SD negeri, SMP negeri ternyata dibangun di lahan milik rakyat, milik masyarakat, milik perorangan. Mungkin itu hanya peringatan saja agar tidak ada lahan yang tidak digarap. Mungkin diambil alihnya pengelolaannya saja, tapi untuk hak miliknya itu nggak bisa dipindahkan kan. Seandainya ada benar begitu, itu berarti al-muks tadi, ya, paksaan, kekejaman, kedoliman dari pemerintah kepada rakyat. Namun bedanya jeung PKI itu, ya, PKI itu kan begitu merampas hak milik rakyat yang katanya akan dibagikan secara merata buat rakyat. Lagi kenyataan nama hante, belum ada negara komunis yang sejahtera. Cina pun sejahtera bukan karena komunismenya, tapi karena kapitalismenya.
Cina pun sekarang jadi kapitalis. Komunisnya sebatas di partai politik saja. Tapi dari segi ekonominya sudah kapitalis. Nggak ada kepemilikan dimiliki oleh negara, nggak ada. Ya. Masing-masing memiliki, yang kaya, yang tidak. Yang lain, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada pesantren atau mana misalnya membangun suatu bangunan, kemudian kita sebagai kita bisa menunjukkan yang mau berdoa itu untuk mengganggu di sana, dan yang kita ajak tadi dia mau di sana, apakah kita dapat kontribusi seperti dapat jaringan apakah kemudian kedua, kalau amal jariah itu jadi yang pendonor itu dia berlakunya setelah itu misalnya masjid kemudian masjid sudah dipakai jadi segala macam, kemudian orang pendonor itu belum meninggal masih, apakah itu sudah pada saat dibagi itu pada saat masjid sudah digunakan mereka orang tadi sudah dapat pahala atau menunggu orang yang meninggal di situ. Yang pertama yang turut menunjukkan, mengarahkan, menaya nama non endorse itu akan dapat pahala seperti pengamalnya, meski tentu kata para ulama mustahil sama. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang mengamalkannya. Bapak tidak wakaf tapi ikut share ya berita tentang wakaf. Bapak dapat pahala yang sama, meski tentu tidak mungkin sama persis, karena walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Masing-masing akan mendapatkan derajat nilai sesuai amalnya, dan semuanya akan disempurnakan balasan amalnya tanpa ada yang dizolimi. Tentu nggak adil, masa yang wakaf dengan yang cuma nge-share sama pahalanya ya. Pasti ada bedanya, meski dia dapat pahala itu nilainya pasti beda. Sedekah jariyah itu tidak hanya berlaku sesudah meninggal. Hadis ini cuma menginformasikan meski sudah meninggal pun, gitu, pakai pun ya. Meski sudah meninggal pun pahalanya tetap mengalir. Ketika kita masih hidup pun ya tentu ya. Terus apakah itu berlakunya selama difungsikan sebagai masjid? Itu mah nanti masalahnya akad ya. Tapi kalau itu sudah diwakafkan, mau dipakai apapun, mau dijadikan masjid, mau dijadikan pesantren, mau dijadikan musola, dijadikan tempat lahan pertanian, perkebunan, gedung serbaguna, silakan. Selama itu jadi wakaf, pahalanya mengalir gitu. Dan alhamdulillah ya, ke kami pun ada donatur yang faham. Jadi oleh suaminya diamanahi, kalau lahan kasabat kereta cepat itu sekian ratus jutanya buat bangun masjid, tapi ustadznya harus bapak saya katanya. Maka datang ke bapak saya, dan kata bapak saya, kudu pindah hari itu mah aroream da imah nage di dieu cenah gitu. Sudah saja wakaf masjid dan wakaf pesantren itu lebih besar pahalanya pesantren. Kenapa? Sama-sama fisabilillah, dan pesantren itu sok we tinggal di jamna. Pesantren itu jamnya 18 jam. Masjid mah di dia 5 waktu ya. Ada majelis taklim tiap hari? Enggak kan, seminggu berapa kali.
Pesantren itu 18 jam per hari, sisanya 6 jam buat tidur. Tidur pun jadi pahala di asrama gitu. Beliau paham, ya udah kalau begitu nggak apa-apa, buat pesantren saja. Ya. Jadi meskipun tidak wujud masjid, pesantren kalau memang wakaf ya udah. Terus memang ada di kita itu yang ingin wakafnya buat bangunan, bukan untuk kursi ya, bukan untuk AC. Karena kalau untuk kursi, untuk AC kan seberapa tahun ya. 5 tahun rusak, kursi 5 tahun udah diganti, kecuali jati mau bosen. Nah itu Ustaz bagaimana katanya, yang namanya wakaf buat pembangunan itu sudah satu kesatuan. Nggak usah pesen ini buat sajadah imam ya. Kalau nggak buat sajadah imam saya nggak bakalan nyumbang, nggak usah begitu. Ada imam nggak kalau nggak ada makmum? Ya nggak ada. Ada pesantren itu karena ada AC-nya, ada kursinya. Meskipun kursi itu kemudian habis, rusak. Tapi kan selama kegiatannya berjalan, kursi yang baru itu ada karena ada kursi yang lama. Jadi gitulah pakai logika matematika pakai logika ilmu logika ya. Jadi kita jangan sempit. Kita menyumbang buat pesantren, buat masjid itu meski dipakai AC-nya, jamnya, intinya buat kemakmuran masjidnya. Selama masjid itu makmur, selama itu juga pahalanya mengalir ke kita. Jadi nggak usah Bapak cerewet, tapi saya pengen buat tiang ya. Jangan dipakai buat kaligrafi, buat pagar jangan, buat kaca jangan, berian pupus gitu. Buat keramik jangan, pengennya marmer kayak bosen, ayo diganti. Jadi jangan sempit seperti itulah hemat saya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya pun baik kan tadi contohnya PKR kan dia memanfaatkan asum umum kan, dia jual barang, nah hasilnya apakah halal? Walaupun sudah izin RW mungkin pertimbangannya lain lah, itu anggap karena sudah ada hukum mengatur, misalnya kayak ada peraturan daerah lah, kan sudah jelas. Tapi kalau RW kurang lah. Makanya semua basum itu pasti ada kayak di dalam perda. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana apakah halal hasil dari yang sifat oleh orang kan ya. Kemudian yang kedua, sama juga di jalan niat kita memberikan kompromis, tapi dia tuh mengganggu kemudian berada. Tapi niat kita ada yang masihan gitu kan, dan kita ikhlas. Tapi kan dia tak benar gitu. Jadi itu mengganggu akibat umum. Nah itu kira-kira sedekah kita diterima atau apa? Saya merasa benar. Yang berdagang di fasilitas umum hukum asalnya haram, hasilnya pun haram. Ada pengecualian kalau dia fakir miskin yang tidak diberikan akses lahan untuk berdagang seperti orang-orang kaya. Orang kaya punya modal buat sewa tempat, dia modal dari mana? Ya, maka buat fakir miskin masuk ke daruratan, asal jangan menimbulkan kedaruratan yang lain. Jangan dipaten, jangan mengganggu pejalan kaki. Mun aya pejalan kaki ngaliwat tong dipolototan gitu ya. Kemudian retribusinya itu bukan untuk Pak RW pribadi. Kalau Pak RW begitu berarti dia makan uang haram. Tapi harus untuk masyarakat umum lagi. Ya, jadi kalau itu kategorinya fakir miskin, saya sepakat ya bahwa bagi mereka
orang pinggiran, ya, orang yang tidak dijejehkeun, ya, tidak ditempatkan oleh pemerintah dalam tempat yang layak, maka mereka halal. Meski tentu kalau mereka sudah sampai level menengah apalagi kaya itu harus berhenti. Jadi kedaruratan itu berlakunya kan terbatas. Sebatas dia ketika miskin, nggak ada peluang yang lain. Saya dulu ketika masih muda, ya, ngantar istri saya ke pasar baru. Aya nama di zaman online yang abdi lagi hoream nganterna ge. Tanya pedagang-pedagang yang di emper, Pak, kenapa dagang di sini? Karena di dalam sepi. Di dalam punya jongkok, punya 2, sewakeun we cenah ka tukang daging gitu. Ka tukang sayur, mun tukang sayur, tukang daging cenah payu di jero. Jadi dia dagang di trotoar itu bukan karena orang miskin. Memang dudunya nawe gede teuing gitu. Dia punya jongkok di dalam 2, tapi disewakeun manehna dagang di trotoar mengganggu, ya. Kenyamanan geus dibersihan kitu deui. Bersihan kitu deui. Jadi kalau kategorinya dia punya pilihan lain untuk dagang di luar tempat itu harus dipilih. Tapi kalau dia nggak punya pilihan lain selain dagang di sana, ya silakan. Itulah mengapa kami tidak mengusir para PKL yang dagang di pesantren, di jalanan, gang. Tapi damun abdi bade parkir, ya, mobil, woi, isi nyari siula teroda, ya. Terus kalau ada truk, ya, termasuk santri yang beli pun diatur gitu. Ya, hemat saya tak itu masuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka jadi bisa hidup, bisa menafkahi anak istri. Hanya kalau ada retribusi itu karena mengambil fasilitas umum harus kembali ke masyarakat umum. Yang kedua, memberi sodakoh kepada pengamen, anak jalanan. Enggak ada kewajiban harus memberi. Cuma kewajibannya jangan membentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Untung itu wajib mere. Ya, jadi kita bisa pilih-pilih, boleh memberi, boleh tidak memberi. Cuma satu, tong dibentak. Jangan kita sikapi dengan kasar, ya. Kalau nggak bisa, ya mohon maaf. Saya pribadi tidak memprioritaskan. Ya, saya pribadi mohon maaf nggak memprioritaskan ngasih. Kermada puntennya receh teh jang tukang parkir lagi kurang, ya. Jang paoga nu ngatur dibelokan kurang wae ndak memeh naik mobil teh mentar receh. Jadi kitanya sendiri menyediakan receh susah. Atuh cenah ribuan, wah tuh bobo, ya, beak jang bensin nggak ada. Jadi kalau semua yang anjal, yang minta-minta di perempatan saya kasih, nggak cukup dana saya, ya. Dan saya lebih baik memprioritaskan, kata Allah juga kan, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, fakir miskin yang tertawan di jalan Allah, fakir miskin yang ngurus masjid, ngurus pesantren, ngajar anak-anak, itu lebih prioritas dibanding anak jalanan, pengemis, pengamen. Apalagi yang ngamen saya nggak mungkin ngasih. Kenapa? Sederhana saja. Saya mengharamkan musik, kok saya kasih uang kepada yang main musik. Ya, baca menang tuh mereka pengamen. Bapak nawe cita mengharamkan lagu, nya kecuali laguna sholawatan. Tapi saya pun nggak pilih, tepat ada satu sholawatan di ngamenkan gitu. Jadi mohon maaf ya kepada yang tidak setuju, karena nggak ada kewajibannya harus memberi. Cuma hemat saya, Quran sudah mengarahkan, hadis mengarahkan. Kata Nabi kan, laisal miskin alladzina yatufuna 'alan nas fatarudahul luqmah wal luqmatan al aqlah wal aqlatan. Yang miskin itu bukan yang berkeliling untuk mencari sesuap dua suap nasi, bukan.
al miskinul ladzi la yajidu ghinan wa la yuftanu lahu. Orang miskin yang dia memang hidup miskin tapi tetangganya enggak ngerti bahwa dia miskin. Wala yaqumu fayas'alun nas, dan dia enggak berdiri meminta-minta, eta anu miskin. Jadi Nabi sendiri sudah mengarahkan kita jangan fokus ngasih itu ke fakir miskin yang minta-minta. Justru prioritaskan ke fakir miskin yang tidak minta-minta, gitu ya. Ada lagi terakhir? Mengapa Ji? Salam. Ini untuk wakaf ya, saya dan orang lain. Kalau kita di Islam, bagaimana kita bisa memiliki dokumen legal status bahwa itu wakaf, sehingga ketika terjadi perselisihan, misalnya ada tanah kuburan yang dijadikan sertifikat, ada tanah wakaf yang tergusur, misalnya, kita punya dokumen untuk dokumen ini wakaf, tanah wakaf. Jadi berhak itu dapat penggantian atau apa? Pakai apa ya? Dokumen legal apa? Nah, ini memang problem wakaf di semua ormas ya, termasuk Muhammadiyah. Pak Harto itu sudah mewariskan yang baik ya, kompilasi hukum Islam, salah satunya aturan tentang wakaf. Tapi tetap wakaf itu yang legalnya harus ada sertifikat wakaf dari BPN, dan ngurus itu sama lamanya seperti ngurus yang lain-lain. Contoh lah, di kami misalnya ada aset wakaf 20, itu cuma satu yang bersertifikat wakaf. Wakaf Kutab saja yang kami bangun kemarin, itu secara legal formalnya bukan wakaf, masih milik pribadi. Jadi seandainya ada keluarganya yang jahil, yang dolim, dia menggugat ke PT UN, itu bisa, karena namanya masih nama dia. Nah, ini memang harus proses. Jadi minimal dengan ikrar wakaf ya, meski belum sampai ke notaris, ada materai itu, ada saksi, itu sudah kuat. Tapi tetap belum sekuat kalau itu sudah sertifikat wakaf. Jadi yang harus kita lakukan adalah wakaf itu segera disertifikasi resmi lewat Pemkot minimal atau Pemkab yang nanti dilegalkan oleh BPN ya. Dan itu memang pekerjaan bidang wakaf di semua ormas ya, termasuk di Persis, Muhammadiyah. Capek ngurus itu karena berbelit-belit ya. Duka kumaha ieu memangkasna birokrasi sertifikasi. Alasannya dari BPN karena di sertifikasi itu ribuan, tenaga ASN-nya terbatas, paling sehari 10 nyekalikeun we cenah. Jadi 10 tahunnya berapa ribuan sertifikat wakaf yang beres, yang sisanya ya belum. Terlebih kan harus dikunjungi, diukur ya, dipastikan, itu yang lamanya. Nah, terus nanti sidang gitu, memastikan, itu yang lamanya. Baik, cukup. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita doakan jamaah kita yang banyak sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.